Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kali ini, ya di vlog kali ini saya akan mencoba ya monolog podcast analisis sedikit yang terjadi di Grand Prix pertama MotoGP di Thailand 2025 ini. Dimana bisa dibilang Marc Marquez mendapatkan kayak semacam Grand Slam ya. Ya bagaimana enggak gitu ya. Dia hampir OP di hampir semua sesi gitu ya. Ada beberapa sih yang kalah dengan adiknya gitu ya. Dia yang memperoleh pole position walaupun lap time-nya Pecco Bagnaia nggak sempet dipecahkan. Terus habis itu Marc Marquez juga memenangkan balapan sprint ya selama 13 lap. Dan akhirnya Marc Marquez juga memenangkan balapan Grand Prix utama ya 26 lap ya meninggalkan adiknya ya Alex Marquez sebanyak 1,7 detik, lalu disusul oleh Pecco Bagnaia yang ternyata di akhir-akhirnya juga nggak bisa juga untuk mendekati Alex Marquez ya. Nah, yang mau saya coba ketengahkan di vlog ini ya, di vlog podcast monolog ini adalah pertanyaan teman-teman sekalian, apa yang terjadi sih sebenarnya di lap 7? Nah, ini menarik nih, terjadi di lap 7 oleh Marc Marquez. Marc Marquez sendiri ketika ditanya oleh Jack Appleyard di Parc Fermé, Marc Marquez sama sekali ditanya tuh, apa yang terjadi di lap 7? Dia sama sekali tidak menjelaskan, dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia tidak menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dan strategi apa yang dilakukan. Namun sebenarnya kalau kita mau coba analisis sedikit, itu sebenarnya sih cukup sederhana sih ya. Nah, jadi gini teman-teman sekalian. Jadi memang kalau menurut saya, itu merupakan strategi Marc Marquez yang ada hubungannya dengan regulasi teknis MotoGP, yaitu regulasi TPMS atau temperatur minimum dari ban depan MotoGP yang harus diikuti oleh pembalap MotoGP. Seperti kita ketahui ya, semenjak tahun 2024 yang lalu ya, itu regulasi dari tekanan minimum itu sudah agak sedikit di-upgrade gitu ya, atau di-update oleh Michelin ya, terutama oleh Michelin. Michelin sendiri di tahun 2024 itu kan menghadirkan semacam kayak karkas baru, sehingga ini menyebabkan ya sejak musim 2024 dan juga yang dipakai di tahun 2025 ini, itu tekanan minimum untuk ban depan itu ditentukan 1,8 bar. Ini udah turun dari tadinya awalnya 1,88 bar. Bar ini lumayan satuannya cukup besar ya range-nya. Terus abis itu pembalap ya harus tetap berada di atas ambang batas 1,8 bar tersebut sebanyak 60% dari durasi balapan utama atau balapan Grand Prix di hari Minggu atau hari Ahad. Dan juga 30% durasi balapan di sprint. Nah, kita bahas yang durasi balapan utama ya, yang 60%. Jadi gini teman-teman sekalian, ini simple sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman sekalian coba kaliin ya 26 lap yang dihadirkan balapan utama di Buriram ya, 26 lap kalau dikali 60% itu hasilnya adalah 16 lap. Ya, 16 lap kalau misalkan 26 kurang 16 kan hasilnya kan 10 ya. Jadi artinya pembalap itu hanya memiliki 10 lap di mana ban depannya itu berada di bawah 1,8 bar. Nah, ini mesti pelan-pelan jelasinnya kayak gitu karena memang ini agak tricky untuk menjelaskannya. Jadi bisa 1,7 bar, 1,75, 1,78, 1,79, pokoknya di bawah 1,8 bar gitu. Nah, tekanan di bawah 1,8 bar itu ditengarai memang cukup memberikan keuntungan gitu, kayak misalkan gripnya lebih banyak dan segala macam bila dibandingkan dengan 1,8 bar ke atas gitu ya. Nah, gini, jadi secara umum kalau dilihat ya, ya perkiraan saya adalah Marc Marquez itu state dari kondisi ban depannya itu memang sudah berada di bawah tekanan atau berada di bawah 1,8 bar. Butuh data sih tapi pasti data resmi dan kemungkinan tidak akan dikeluarkan oleh Ducati dan juga Michelin. Ya, 1,8 bar, di bawah 1,8 bar semenjak awal. Sehingga kita bisa lihat kan Marc Marquez start terus habis itu langsung berada di depan. Ya, kalau dia berada di depan, maka ban depannya itu akan langsung terpapar dengan angin.
Walaupun ya memang anginnya di sana tuh temperatur ambientnya itu udah tinggi juga ya, 30-an derajat Celcius. Cuman kena angin artinya secara umum itu minimal yang awalnya sudah di bawah 1,8 itu akan tetap di bawah 1,8. Dan Marc Marquez itu semenjak start itu langsung mimpin teman-teman sekalian, dan bahkan membuat gap dengan adiknya Alex Marquez itu 1 detikan gitu ya. Dan dia berpikir, oh udah 7 lap nih dia berada dalam posisi ban depannya itu berada di bawah tekanan yang diharuskan gitu ya. Nah udah 7 lap nih, gawat nih. Sementara dia tahu bahwa dia cuma punya space 10 lap ya gitu ya. Oke, akhirnya ya mau nggak mau gimana, dia harus menaikkan kembali itu tekanan ban depannya. Oleh karena itu dia nengok ke belakang, dilihat ada adiknya, terus habis itu tutup gas. Sehingga dia memposisikan diri dari awal itu satu detik tuh. 1 detik, terus habis itu 1 detikan lebih di depan Alex Marquez, terus tiba-tiba dia sejajar dengan Alex Marquez, terus dia memposisikan persis di belakang Alex Marquez. Ini luar biasa. Dan semenjak lap 7 ya, hitungan saya sampai lap 22 itu panjang banget tuh. Lap 7 sampai lap 22 itu Marc Marquez selalu ngintilin adiknya di belakang. Ya, di belakang motor lain itu akan membuat ban depannya Marc Marquez itu kayak kena udara lebih panas karena ya keluar dari knalpot dan segala macam dari motornya sendiri. Sehingga ban depan dari Marc Marquez itu temperaturnya akan naik. Temperatur kalau di fisika itu berhubungan lurus dengan tekanan. Artinya tekanan juga ikut naik. Dan setelah berada di belakang Alex Marquez itu tekanan ban depannya berangsur-angsur naik kembali gitu, terus Marc Marquez udah tahu di dalam otaknya bahwa gitu ya, tadi kan dia udah punya 7 lap berada di bawah tekanan minimum 1,8 bar, artinya dia cuma punya 3 lagi, dan akhirnya bener dong gitu ya, Marc Marquez akhirnya overtake itu adiknya persis di 3 lap terakhir overtake. Setelah itu ngacir sengacir-ngacirnya, udah nggak peduli lagi. Kenapa? Karena dia tahu ada sisa 3 lap di depan. Kalau misalkan 7 ditambah 3 persis 10. Dan 10 ini memang persis dengan regulasi dari 40% ya. 40% berada di bawah, kan tadi kan 60% ya. 40% berada di bawah tekanan minimum. Which is ini smart banget, dan Marc Marquez itu benar-benar ngitung. 7 lap dia berada di tekanan yang lebih rendah. Terus habis itu dia punya 3 lap doang. Dan akhirnya di overtake adiknya dong. Dan akhirnya dia finish 1,7 kebon. 1,7 detik. Jauh tuh. Ya kelihatan banget. Dan ini saya sih setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia di akhir balapan, bahwa sepanjang race weekend dan sepanjang balapan ini sepertinya Marc Marquez udah mainin semua pembalap lain. Artinya memang ini sebegitu OP-nya Marc Marquez, sehingga dia tuh udah bisa mengatur strategi sendiri gitu ya, karena dia punya power, punya speed di situ di Buriram, sehingga dia bisa melakukan apa aja termasuk strategi yang seperti ini. Nah, ini menarik, dan kalau dibilang memang secara umum klop dengan regulasi. Itu artinya Marc Marquez memang tipis-tipis tuh dengan regulasi itu. Ya 10 lap, ya persis 10 lap dia berada di bawah tekanan. Ya, kita bisa lihat sebegitu detailnya MotoGP, sehingga memang jumlah lap itu memang benar-benar harus dilihat. Dan untungnya mulai tahun 2024 itu Ducati sudah mengembangkan sistem counter sendiri ya, jadi ini membuat pembalap tuh lebih mudah untuk melihat berapa lap posisi dia berada di bawah tekanan. Ada tuh di dashboardnya langsung ada tulisan kamu punya berada dalam kondisi di bawah tekanan regulasi itu segini lap ya, tinggal sisa segini lap lagi, itu ada, dan Marc Marquez menggunakan hal tersebut. Nah, jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan saat ini, penjelasan mengenai kenapa sih tiba-tiba Marc Marquez itu mengendurkan gasnya dan berada di belakang Alex Marquez ya setelah 7 lap sampai di lap 22 ya. Lap 22 tuh hampir 3 lap terakhir ya. 3 lap 24, 25, 26 berarti sampai 23 ya lapnya. Itu tuh mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.